Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Ica Resi and the Zen. Stay fun, study and having fun. Di video kali ini aku akan membahas tentang how I take my notes, serta aku juga akan cerita tentang salah satu tokoh ekonomi yang sangat terkenal. Kita menyebutnya dengan Bapak Perekonomian. Siapa lagi kalau bukan Adam Smith. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1776, segalanya dimulai. Pada saat itu, dimulailah cerita ekonomi modern. 6.000 tahun sebelum tahun itu, sepanjang ribuan tahun, tidak pernah muncul karya besar, terutama tentang tema yang selalu hadir di dalam kehidupan manusia. Tema apakah itu? Ya, tema tentang mencari nafkah dan kehidupan. Selama berabad-abad, sejak zaman Romawi sampai pada abad ke-8, umat manusia berjuang untuk bertahan hidup dengan memeras keringat mereka. Seringkali mereka terpaksa membawa pulang hasil yang hanya cukup untuk makan satu hari. Iya, hanya segelintir manusia saja, terutama kaum bangsawan dan aristokrat. Mereka menjalani kehidupan yang sangat menyenangkan, berbeda dengan rakyat awam. Lalu tibalah tahun 1776 yang merupakan tahun Proventik, ketika untuk pertama kalinya datanglah secercah harapan bagi semua orang. Iya, untuk pertama kalinya, kaum buruh mencari standar minimum untuk makan, untuk tempat tinggal, bahkan untuk pakaian mereka. Apalagi ya? Oh iya, bahkan untuk sekedar minum teh, yang dahulu adalah minuman mewah para bangsawan, sekarang mulai menjadi minuman rakyat kebanyakan. Perayaan Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli adalah salah satu peristiwa penting. Ya, di tahun 1776 tentunya. Perayaan Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli adalah salah satu peristiwa penting di tahun 1776. Pada waktu itu, Thomas Jefferson dengan mengutip kata-kata John Locke yang menyatakan bahwa kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan adalah hak-hak dasar dan menjadi kerangka hukum bagi bangsa yang kelak menjadi kekuatan ekonomi terbesar di muka bumi. 4 bulan sebelumnya, terbitlah sebuah karya yang sangat monumental. Iya, karya itu terbit di seberang Atlantik, di jantung negeri Inggris. Tepatnya pada tanggal 9 Maret 1776. Buku tersebut berjudul The Wealth of Nations yang tebalnya lebih dari 1000 halaman. The Wealth of Nations menimbulkan pengaruh yang sangat luas. Pengarangnya adalah Adam Smith. Buku itu menjadi karya intelektual yang sangat terkenal di seluruh dunia. Publikasi karya ini menjanjikan suatu dunia baru, dunia yang penuh dengan kemakmuran, bukan sekedar peninggalan emas dan perak. Adam Smith menjanjikan dunia baru bagi semua orang, bukan hanya untuk orang kaya dan para penguasa, tetapi juga untuk seluruh rakyat. The Wealth of Nations menawarkan resep untuk membebaskan kelas pekerja dari dunia manusia yang sangat membosankan. Ringkasnya, buku ini adalah semacam deklarasi kebebasan ekonomi. Selama berabad-abad, upah real dan standar hidup mengalami stagnasi. Dan sementara itu, hampir 1 miliar manusia berjuang menghadapi kenyataan hidup yang keras. Tiba-tiba pada awal 1800-an, hanya beberapa tahun sesudah revolusi Amerika, dunia barat mulai berkembang pesat. Mesin pemintal, perkakas tenun, mesin uap adalah beberapa temuan penting yang menghemat waktu pada waktu itu. Itu benar-benar masa pencerahan dan dimulainya era modern. Dan orang-orang dari berbagai latar belakang mulai
muncul ke pentas sejarah. Adam Smith menulis sebuah buku untuk membantu kesejahteraan kaum pekerja biasa. Ia meyakinkan bahwa kesuksesan ekonomi akan menghasilkan kekayaan universal yang akan sampai pada golongan rakyat yang paling bawah sekalipun. Buku itu tidak ditujukan kepada golongan aristokrat dan raja, karena Adam Smith memang tidak terlalu menghormati mereka. Dia lebih bersimpati kepada rakyat biasa dan para pekerja yang bekerja secara keras. Setelah menghabiskan waktu 12 tahun lamanya, Smith yakin bahwa dirinya telah menemukan jenis ekonomi yang benar, yaitu jenis ekonomi yang menciptakan kemakmuran universal. Tantangan terbesar yang dihadapi Smith adalah bagaimana cara meyakinkan orang lain untuk menyetujui sistem ciptaannya. Terutama bagaimana cara meyakinkan para legislator. Karena tujuan buku ini bukan hanya untuk mendidik, tetapi juga untuk membujuk. Salah satu tujuan utama Adam Smith adalah mendobrak pandangan konvensional yang dianut oleh kaum merkantilis. Ya, kita tahu bahwa kaum merkantilis sangat berperan pada zaman itu. Apa itu kaum merkantilis? Dan bagaimana pola pikirnya? Apa pengaruhnya terhadap dunia perekonomian? Mari kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan. Terima kasih.